Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf, izin saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas Dekon Pak tentang pengambilan keputusan pemimpin. Mohon untuk berkenan untuk wawancara ya Pak. Ya. Untuk yang pertama Pak, terkait dengan tugas ini, jadi selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, seperti itu? Terima kasih ya Bu, sebelumnya saya ucapkan selamat. Alhamdulillah Ibu dalam proses terapan CGMP ini sudah sampai sejauh ini. Mudah-mudahan dari awal dan menjelang akhir ini semuanya lancar ya Bu. Amin. Baik, langsung saja ke pertanyaan tadi. Ini memang sering terjadi ya Bu dalam praktek kepemimpinan saya sebagai kepala sekolah, apalagi ketika sebuah permasalahan itu selalu terkait gitu ya dengan beberapa dilema. Kita tahu bahwasanya yang disebutkan itu tadi pertanyaannya, yaitu kita bisa bedakan awalnya dulu itu yang paling penting, yang mana yang termasuk dilema etika dan mana yang masuk rujukan moral, gitu ya. Saya kira itu. Kalau dilema etika itu kan identik bahwasanya pengambilan keputusannya itu adalah yang satu benar, yang satu lagi benar. Kalau rujukan moral itu kan sudah jelas, yang satunya benar dan yang satunya itu salah. Walaupun tetap ketika kita bicara benar salah, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ya, misalnya ketika kita harus mengambil keputusan yang benar dan yang satunya itu salah, tetap dengan kita tidak mempermalukan atau membuat malu ketika kita mengambil keputusan. Kenapa? Sebagai pimpinan itu nanti akan berdampak terhadap kinerja secara keseluruhan pegawai di terutama sekolah yang saya pimpin, seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, betul Bu. Dan ini memang yang paling sulit ketika seorang pimpinan mengambil sebuah keputusan yang mana misalnya dua-duanya itu benar. Gitu. Oleh karena itu, dalam hal ini saya biasanya adalah mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama biasanya aspek jangka pendek, yang kedua adalah aspek jangka panjangnya nanti seperti apa. Dan kita prioritaskan tentu berdasarkan pertama kemampuan sekolah yang saya pimpin, yang kedua sumber daya juga yang saya pimpin, sehingga insya Allah dalam pengambilan keputusan itu nanti betul-betul bisa terukur. Itu yang paling penting. Nah, kemudian untuk langkahnya ataupun prosedural yang Bapak biasa lakukan itu seperti apa Pak? Baik, betul Bu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tadi, ya, tentu memang harus ada beberapa langkah ya, ataupun prosedur ketika kita mengambil sebuah keputusan. Ini tentunya yang paling sering saya lakukan adalah dengan observasi ataupun bisa juga biasanya dengan studi kasus, gitu ya. Dimulai dari siapa saja yang terlibat, gitu ya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang bertentangan, gitu ya. Kemudian data dan fakta-fakta, nah ini yang paling penting untuk mendukung saya mengambil sebuah keputusan. Dan akhir biasanya kita lakukan uji kebenaran, ya, seperti itu. Dan nanti setelah menyeluruh keputusannya baru kita bisa ambil. Di samping juga tentu ada evaluasi dari keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Berarti tidak secara langsung Betul. mengambil keputusan ya Pak, itu ada beberapa hal yang dilakukan lebih dahulu. Nah, kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu dalam kasus dilema etika itu misalkan seperti apa Pak? Iya. Nah, sebetulnya ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis data, gitu ya Bu ya. Nah, mulai dari mengenali bahwasanya nilai-nilai ini yang saling yang saling bertentangan dalam situasi seperti hal tersebut, gitu ya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut, yang mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan situasinya. Kemudian tadi saya katakan ada pengujian benar salah, dan terakhir tentunya kita harus lakukan uji paradigma
benar lawan salah, walaupun sekali lagi tidak harus serta-merta seperti itu, tapi tatanan idealnya memang untuk pengambilan keputusan yang akurat, apalagi ini terkait dengan pengambilan keputusan harus seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang Bapak hadapi seperti apakah tantangannya? Betul, dan yang paling saya rasa pengambilan keputusan yang paling berat itu adalah biasanya tentang dilema ITK gitu ya, karena hal ini merupakan akan berdampak gitu, atau terhadap kepuasan bagi tanda petik ya, yang tidak diuntungkan oleh keputusan tersebut atau merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu tentu saya harus berpikir dengan matang, dan juga di sini tentunya saya harus menjauhkan atau tidak melibatkan emosi saya, yang betul-betul saya harus mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta yang yang akurat tadi, sehingga pengambilan keputusan ini saya tidak boleh dipengaruhi ataupun diharewasan oleh orang lain, dan juga tentu yang paling penting adalah nilai-nilai kebenaran dan kemajuan sekolah itu yang menjadi prioritas. Betul. Kemudian untuk di sini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilematika, ataupun Bapak menyelesaikan secara langsung di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tadi prosedurnya yang biasanya Bapak lakukan seperti apa? Betul. Jadi dalam kasus dilematika ini tentunya saya menempatkan seberapa besar porsi permasalahan. Kalau permasalahannya itu relatif tidak besar atau misalnya ringan atau kecil, biasanya saya ambil keputusan langsung di tempat gitu ya untuk menyelesaikannya. Tapi kalau memang masalahnya besar, melibatkan banyak orang, tentu saya juga akan melibatkan banyak orang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan itu akan dibuat jangka waktu, prosedur, dan siapa-siapa saja yang terlibat untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jadi di sini tergantung situasi ya Pak. Betul. Memang butuh waktu yang lumayan lama ya Pak. Jadi masih ada penjadwalan seperti itu. Dan kemudian di sini apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilematika? Iya, betul. Setiap permasalahan-permasalahan, karena memang saya selalu melibatkan super tim ya di sekolah yang saya pimpin, itu memang selalu berjalan seperti itu. Saya coba minta masukan dari kawan-kawan super tim, dan sekarang ini alhamdulillah termasuk Ibu dengan adanya beberapa calon guru penggerak dan bahkan yang sudah jadi guru penggerak, itu sangat berperan aktif sekali di sekolah, dan ini setidaknya memberikan warna baru, dinamika baru terhadap pengambilan keputusan yang saya ambil gitu ya. Karena memang pengembangan pengetahuan sekaitan dengan prosedur dan pengambilan keputusan yang dihadapi ini ternyata dalam dalam diklat CGP itu kan diberikan gitu ya, sehingga itu sedikit banyaknya memberikan wawasan baru terhadap saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Kita kolaborasi ya Pak ya. Betul. Yang kemudian yang terakhir Pak, dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, yang pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak itu dalam mengambil keputusan dilematika ini? Baik. Jadi dari semua hal yang tadi kita runut ya, sebagai pembelajaran yang dapat diambil dari beberapa pengambilan keputusan terutama dengan dilematika ini, biasanya pengambilan keputusan itu saya lakukan ya dengan pertimbangan beberapa paradigma, kemudian proses berpikir, dan selanjutnya tentu dilakukan pengujian dan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan berpusat dan berpihak terhadap murid. Mana dari hal-hal tersebut yang akan berdampak terhadap murid dan mana yang harus segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan misalnya ini akan bermasalah terhadap proses pembelajaran atau akan akan menghambat proses pembelajaran, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap murid. Oleh karena itu setiap keputusan apapun itu termasuk program sekolah juga
memang core-nya, intinya itu adalah bagaimana untuk mewujudkan starting well-being, yaitu siswa yang berbahagia atau siswa bahagia ketika proses pembelajaran dan semuanya itu berpihak kepada siswa, dan ini tentunya sesuai dengan konsep dan cita-cita luhur dari konsep Merdeka Belajar. Saya kira itu dia Bu, kaitan dengan dilema kita. Jadi semuanya berdampak ya Pak ya, dengan di sini berarti kan ada kolaborasi dan sebagainya, sehingga ketika kita berpihak kepada peserta didik seperti apa yang Bapak tadi sampaikan, itu semua aspek di dalam sekolah itu akan menerima efeknya ya Pak ya, dampaknya seperti itu. Ya. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang tadi kita wawancara dan sebagainya bisa bermanfaat. Ya Pak, terima kasih juga sudah meluangkan waktu nanti untuk saya untuk wawancara. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Iya, Bapak saya minta izin, ini saya mau melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan pemimpin. Nah, sekiranya Bapak memberikan waktu luangnya beberapa menit untuk saya wawancarai Pak, itu bersedia tidak Pak? Siap, silakan. Ya, alhamdulillah. Ya, begini Bapak, ini jadi selama kepemimpinan yang Bapak pimpin ini untuk satuan pendidikan, ini kan pasti beberapa hal pernah mengalami suatu tantangan ya Pak ya. Ya. Nah, di sini bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang tentang rujukan moral Pak, seperti itu. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kaitan dengan beberapa kasus ya yang berkaitan dengan etika atau moral. Pertama, saya mengidentifikasi kaitan dengan kasus-kasus tersebut. Ya. Nah, artinya kasus tersebut apakah menjadi masalah besar atau gimana? Ya. Termasuk juga kita berkoordinasi Ya. dengan di satuan pendidikan, salah satunya adalah Kawakase Ya. ataupun para guru ataupun dengan teman-teman yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya. Yang berikutnya kita memusyawarahkan ya, untuk pengambilan keputusan. Setelah itu baru kita memutuskan kasus tersebut. Ini seperti itu. Iya. Berarti di sini untuk dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang pernah Bapak lakukan itu terutama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak, Ya. atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira seperti apa Pak yang Bapak pernah ambil itu keputusannya? Kaitan kasus yang sama-sama benar, Ya. mari kita identifikasi dulu permasalahan yang mana yang betul-betul dianggap urgent. Oh iya. Artinya kita diidentifikasi masalah yang urgent dulu, dimusyawarahkan, baru kita ambil bersama mufakat. Oh iya. Dengan rekan-rekan, tidak sendirian. Artinya dalam mengambil suatu keputusan itu harus kita melibatkan warga sekolah ya di satuan pendidikannya. Salah satunya tadi para wakase, Ya. para dewan guru, ataupun bisa kita libatkan di komite sekolah. Karena Berarti di sini- keputusan ini yang betul-betul mana yang lebih urgent yang harus didahulukan. Berarti ada kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi betul. Oke. Nah, kemudian di sini langkah-langkah atau prosedur yang pernah Bapak lakukan selama kepemimpinan Bapak itu seperti apa? Pertama langkahnya adalah mencari fakta atau data Ya. tentang masalah-masalah yang harus kita cari sedetail mungkin. Ya misalkan kita salah satunya berkoordinasi, langkahnya adalah dengan para wakase, dengan para guru ataupun dengan di satuan pendidikan tersebut. Yang berikutnya kita juga setelah dikoordinasikan
baru dimusyawarahkan, setelah Ya. dimusyawarahkan baru kita putuskan langkah-langkahnya. Mungkin seperti itu. Berarti tetap harus ada langkah-langkah yang dilakukannya Pak Iya, ya, betul. tidak serta merta langsung mengambil keputusan Iya. secara signifikan langsung mengambil seperti itu ya Iya, Pak. betul. Iya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang sekiranya selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak? Pertama, ketika hal yang paling kita selektif atau yang efektif dalam mengambil keputusan adalah bahwa kita berkoordinasi di internal dulu. Iya. Setelah kita dengan internal, ya salah satunya dengan guru, baru kita musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan, diputuskan. Itu yang terbaik dari hasil keputusan yang kita ambil bersama. Iya. Mungkin seperti itu. Iya, jadi musyawarah dulu ya Pak Iya, ya. musyawarah Seperti dulu. itu ya. Nah kemudian di sini hal apa saja yang sekiranya menjadi sebuah tantangan yang Bapak rasakan gitu dalam pengambilan keputusan? Tantangan pertama dalam mengambil keputusan jelas ini juga ada berbagai dampak Iya. ya. Salah satunya mungkin dampak bagi internal, juga ada dampak juga bagi eksternal. Iya. Karena walaupun kebijakan yang kita ambil ini tetap ada pengaruh ke internalnya maupun eksternal. Ya salah satu mungkin di internal, di satuan pendidikan ada guru, ada yang fasilitasi ataupun di komite. Iya. Nah kalau yang di internal ini kaitan dengan salah satu mungkin juga di media, LSM ataupun orang tua tersebut Iya. yang menyekolahkan ke kita juga bisa terdampak. Jadi seperti itu. Semuanya ya Pak ya. Iya. Di sini berarti saling berkontribusi. Jadi tadi dampaknya ketika ada hal-hal yang memang kurang berkenan, semuanya juga terkena dampak ya Pak. Betul, betul. Oke. Nah kemudian Pak, ketika Bapak menemukan kasus-kasus tertentu, nah kira-kira Bapak memberikan jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut tidak, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan pada waktu kejadiannya atau di tempat ya, atau misalkan Bapak memberikan sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut gitu? Pertama kaitan dengan jadwal, jelas kita membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi sebelum kita jadwalkan ini harus jelas ada koordinasi dan komunikasi kaitannya dengan apa yang menjadi masalah kasus tersebut. Misalkan kita membuat kesepakatan dulu, membuat kesepakatan atau menjadwalkan, baik itu dengan di internal, salah satunya guru maupun staf maupun yang ada di lingkungan internal. Nah juga bisa membuat jadwal dengan eksternal, karena kalau kaitan ini kasus melibatkan orang yang di luar daripada pihak sekolah. Makanya kita koordinasikan, komunikasikan bentuk jadwal agar proses kasus ini selesai dan tidak menimbulkan masalah lagi. Seefektif mungkin lah kita selesaikan. Berarti nanti tergantung dari permasalahan yang dihadapi ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Kemudian di sini sekiranya adakah faktor-faktor ataupun adakah orang-orang yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, di mana ketika Bapak dihadapkan pada dilema etika di sini, apakah ada beberapa hal yang perlu masukan dari orang lain ataupun misalkan ada bantuan tertentu seperti itu Pak? Pastinya kita memerlukan bantuan dari rekan ya. Salah satunya rekan yang dari sekolah, pasti dengan para wakil, para guru, para staf masyarakat, termasuk semua yang ada di sekolah kita libatkan semaksimal mungkin. Termasuk juga kalau pihak luar sekiranya memerlukan, ya kita koordinasikan juga ya, terutama dengan lingkungan sekitar ataupun dengan pihak dinas pendidikan yang terkait. Jadi berarti di sini ada saling tadi ya kolaborasi, kemudian juga
saling memberikan masukan sehingga Betul. nanti tidak serta-merta langsung memberikan keputusan yang mungkin ada dampak dan lain sebagainya yang kita patut kita perhatikan juga Iya. ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Nah kemudian di sini dari semua yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik gitu dari beberapa pengalaman yang pernah Bapak alami terkait dengan keputusan tersebut? Pertama, kalau di sekolah itu ya keputusannya harus berdampak positif kepada siswa atau murid. Karena walau bagaimanapun sekolah itu murid yang utama. Ya. Harus kita berikan ruang semaksimal mungkin Ya. agar murid ini bisa berkembang dan bisa sesuai kemampuannya kita arahkan ke hal-hal yang positif. Mudah-mudahan murid ini ataupun siswa ataupun peserta didik ini di sekolah itu menjadi harapan yang positif dan bisa berdampak buat lingkungan sekolah itu sendiri. Termasuk juga berdampak positif juga termasuk ke guru maupun staf tata usaha. Oke, berarti di sini secara tidak langsung yang paling utama adalah kita berpihak kepada murid Murid, ya Pak ya. ya gitu. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan kita haruslah berpihak kepada murid ataupun pendidikan yang memang pembelajarannya berpusat kepada peserta didik Iya, ya. iya, Seperti betul, itu. betul. Iya, Bapak. Bapak terima kasih banyak atas waktu Sama-sama, luangnya. Bu. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi saya terutama ataupun juga untuk semuanya nanti Amin. biar bisa memberikan beberapa hal pengetahuan baru ya. Iya, betul. Iya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu, Ya. mudah-mudahan Ibu sukses, Amin. lancar, dan